lagi di mata kuliah Pekerja Sosial Internasional. Kali ini kita sedikit membahas mengenai hukum internasional sebagai instrumen politik internasional serta kepentingan politik lainnya. Jadi kalau berbicara tentang hubungan internasional terlalu banyak variabel yang perlu dibahas, sehingga dalam mata kuliah ini saya hanya mengambil yang hanya berkepentingan dengan apa tujuan dari mata kuliah kita, yakni memperkenalkan rekan-rekan semua bagaimana pandangan-pandangan global dan sedikit tentang review politik-politik internasional, sehingga ketika selesai mata kuliah ini rekan-rekan semua sadar bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana pergaulan atau hubungan internasional itu bisa terjadi, sehingga nantinya rekan-rekan paham ketika mungkin ingin bekerja sebagai pekerja sosial internasional. Baik, yang pertama kita berbicara mengenai aspek hukum internasional itu sendiri. Kalau berbicara tentang hukum itu sama dengan hukum lainnya. Hukum internasional ini sama dengan hukum-hukum lainnya, dengan memiliki konsep dasar sebagai kerangka hukum yang melayani masyarakat dalam suatu negara. Jadi itu intinya. Jadi kerangka hukum yang melayani masyarakat dalam suatu negara atau mengatur masyarakat dalam suatu negara. Kita lihat bagaimana hukum internasional itu menentukan apa yang benar dan apa yang salah, juga mengatur bagaimana negara-negara berperilaku terhadap satu sama lain dan memberikan sanksi satu sama lain. Jadi karena berbicara internasional tentu ada batas-batas wilayah tertentu, yakni batas-batas negara, sehingga diakui kedaulatannya. Untuk pengakuan kedaulatan tersebut butuh kebijakan-kebijakan atau instrumen hukum di dalamnya. Nah, di sini diatur hukum internasional ini dalam berperilaku dan berhubungan satu sama lain. Itu dikembalikan ke negara masing-masing dalam mengaturnya seperti apa. Nah, hukum internasional itu sendiri di kelas-kelas atau di konsep-konsep dasar yang diajarkan ke mahasiswa pada umumnya, yakni belajar tentang mengatur bagaimana negara berperilaku terhadap satu sama lain dan memberikan sanksi. Intinya mengatur suatu negara dan mengatur hubungan antar negara, begitu seperti itu. Hal-hal apa yang perlu dibatasi oleh negara kita, apa yang perlu untuk mengatur sehingga hal-hal yang masuk ke negara kita tidak merugikan negara kita sendiri, misalnya seperti itu sederhananya. Namun pada kenyataannya hukum internasional sering digunakan sebagai instrumen politik oleh negara, seperti itu. Jadi hukum ini dapat menjadi alat untuk menekan, instrumen untuk melakukan intervensi di negara lain dalam hal urusan domestik, tanpa dianggap sebagai pelanggaran, dan juga dapat digunakan untuk membenarkan tindakan negara. Dan seperti itu. Tadi pada teorinya, hukum itu mengatur negara, hukum internasional itu mengatur negara, memberikan sanksi jika ada pelanggaran. Namun pada kenyataannya itu adalah sebagai instrumen politik oleh negara untuk mengatur kepentingannya sendiri. Hukum ini dapat menjadi alat untuk menekan, instrumen untuk melakukan intervensi ke negara lain dalam hal urusan domestik, tanpa dianggap sebagai pelanggaran di negaranya sendiri. Jadi seperti itu. Eksistensi hukum internasional yang berfungsi sebagai instrumen politik didasarkan pada realita bahwa adanya hubungan antar negara. Jadi munculnya hukum internasional itu sendiri karena adanya hubungan antar negara, itu pertama. Di antara hubungan antar negara ini, baik itu bilateral, kerjasama dua negara, atau multilateral, kerjasama antara kelompok negara atau banyak negara, itu punya kepentingannya masing-masing yang
saling bersinggungan. Kalau kita berhubungan dengan seseorang, misalnya dengan teman, tentu kita punya niat dan tujuan tertentu. Misalnya karena saya kesepian, saya memerlukan teman untuk ngobrol, misalnya seperti itu. Jadi ada kepentingan-kepentingan. Itu kalau saya contohkan tadi, ketika kita punya kepentingan yang hal-hal kecil, tapi ini lebih besar karena melibatkan negara ya, jadi lebih makro. Permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara akan bersinggungan dengan kedaulatan negara lain, seperti masalah perdagangan internasional, perang melawan terorisme, masalah lingkungan hidup, maupun masalah hak asasi manusia. Di pertemuan ketiga atau keempat, saya lupa, kita telah membahas berbagai isu-isu di hubungan internasional atau di global. Itu menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi suatu negara, sehingga butuh negara lain yang juga mempunyai permasalahan yang sama atau bisa memberikan solusi, yang kemudian tentu saja ada kickback dari yang bersangkutan. Jadi ada kepentingan di sana. Sadar ataupun tidak, hukum internasional telah lama dimanfaatkan sebagai instrumen politik demi mencapai kepentingan nasional oleh negara. Jadi hukum internasional ada karena di balik itu semua ternyata ada kepentingan-kepentingan politik atau instrumen politik untuk mencapai kepentingan negara. Jadi intinya tidak ada makan siang gratis. Maksudnya apa? Misalnya dalam perspektif internasional ada yang namanya perspektif realisme, yang berargumen bahwa kita ambil contoh bantuan luar negeri ya. Pemberian bantuan luar negeri dilakukan sebuah negara untuk mendukung kepentingan nasionalnya. Jadi rekan-rekan semua, bantuan luar negeri, tentu kita sebagai pekerja sosial banyak bekerja di lembaga-lembaga yang memperoleh bantuan dari luar negeri. Ternyata di balik itu semua, misalnya Amerika memberikan bantuannya ke Indonesia, di balik itu ternyata punya kepentingan sendiri bagi negaranya. Karena tadi tidak ada makan siang gratis. Jepang atau Australia yang terdekat memberikan bantuannya ke Indonesia tidak hanya memberi tapi juga mengharap kembali. Jadi ada sesuatu kepentingan di balik itu semua kalau kita pelajari. Jadi pada dasarnya pekerja sosial yang bekerja di lembaga internasional biasanya agak paham mengenai hal ini. Ada kepentingan di balik itu semua. Tentu kepentingan nasional di dalamnya. Karena kalau kepentingan korporat atau kepentingan, apalagi kepentingan pribadi itu walaupun dalam aktor negara yang sudah kita pelajari sebelumnya ada korporasi di sana dan memang biasanya terlibat dalam hal ini, tapi kalau kepentingan pribadi saya pikir tidak sesuai, karena ketika berbicara antar negara ini kalau kepentingan pribadi mungkin hal kesekian, tapi kepentingan yang lebih besar lagi di baliknya. Hubungan antar negara di dunia internasional bersifat anarki. Ini yang saya mau tekankan nanti di slide berikutnya. Kenapa anarki? Nanti kita lihat. Setiap negara perlu mengembangkan kekuatannya untuk menolong dirinya sendiri. Jadi untuk dalam hal meningkatkan pertahanan negara, ekonomi negara, pendapatan negara, ini tentu perlu untuk mengembangkan kekuatannya dan tidak bisa berdiri sendiri, tapi melainkan membutuhkan negara lainnya untuk tumbuh, berkembang, untuk menguatkan kekuatannya. Di realisme sendiri melihat bahwa pemberian bantuan luar negeri dapat dijadikan sebagai alat diplomatis bagi negara pemberi bantuan
untuk mencapai kepentingannya, baik kepentingan di bidang politik, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Dan menurut ahli menyatakan bahwa motif dan kepentingan sebuah negara dalam memberikan bantuan luar negeri yaitu karena alasan moral dan kemanusiaan. Tidak hanya berhenti di situ, tapi di belakangnya juga ada keamanan nasional, ekonomi, dan lingkungan. Di lain pihak, ada juga yang menyebutkan bahwa terdapat 3 motivasi utama sebuah negara memberikan bantuan luar negeri, yakni solidaritas internasional, menjaga kepentingan nasional, dan menjaga barang publik internasional. Maksudnya adalah komoditi-komoditi internasional. Karena banyak negara misalnya bergantung pada Indonesia dalam hal komoditi kertas misalnya seperti itu. Misalnya Singapura sendiri tentu bergantung pada Indonesia karena dia tidak memiliki komoditi yang bisa menghasilkan kertas banyak sehingga bergantung pada Indonesia seperti itu. Kita ambil contoh di sini ada ya JICA atau Japan International Cooperation Agency atau lembaga Jepang yang sering memberikan bantuannya kepada Indonesia. Salah satu contoh kecilnya adalah JICA. Banyak sih, misalnya negara lain ada seperti dari Australia ada Oxfam, ada CARE, ada Australia Council for International Development dan lain-lain. Tapi saya ambil yang paling mudah. Ya, kita gambarkan adalah JICA. JICA ini atau Japan International Cooperation Agency itu memberikan bantuan salah satunya ada di Bali, yakni mengenai bantuan tentang proyek kualitas air bersih di Bali. Apa yang diperoleh oleh Jepang? Yang pertama, Jepang memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan warganya yang sedang tinggal di Bali maupun yang berlibur dengan cara meningkatkan kualitas sanitasi dan udara di Bali. Maksudnya sanitasi dan air di Bali. Kemudian Jepang menjadikan proyek DSDP sebagai pelatihan bagi tenaga ahli mudanya agar nantinya mendapat ilmu yang lebih besar dan mampu berkontribusi untuk negaranya. Jadi misalnya Jepang punya peneliti muda dikirim ke Bali atau Denpasar untuk melihat mengerjakan proyek-proyek kecil tersebut di Bali sehingga memperkaya pandangannya atau skillnya tentang kualitas air di beberapa negara. Jadi peneliti mereka tidak hanya bekerja di Jepang saja, karena kalau di Jepang sudah pasti mudah untuk menjangkau semua pengetahuan yang ada di sana, tapi ketika dia keluar ke negara lain, mereka mengetahui sifat-sifat atau isu-isu yang ada di negara tersebut sehingga bisa menjadi pembanding intelektualnya, sehingga ketika kembali ke negaranya mereka lebih kaya akan ilmunya. Jepang melihat proyek ini sebagai suatu proyek yang dapat berdampak bagi perekonomian nasional Jepang, sehingga Jepang dapat mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu leading country di Asia bahkan di dunia. Jadi dengan melebarkan sayap dengan memberikan bantuan ke negara lain, seperti contoh Indonesia ini, Jepang juga ada kickback, artinya memperoleh keuntungan lain. Jadi perekonomian Jepang juga maju karena misalnya pendapatan dari dari peneliti-peneliti yang bekerja di luar negeri juga kembali ke orang Jepang itu sendiri seperti itu. Jadi perekonomian mereka berkembang karena masyarakatnya juga ikut berkembang. Seperti itu contoh kecilnya. Ada juga biasanya tadi bantuan Australia ini sangat ramai, ada CARE Australia, Oxfam Australia yang banyak memberikan ke negara Asia Pasifik seperti Indonesia, Malaysia, Thailand,
Vietnam, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Karena kenapa? Salah satu keuntungannya adalah mereka bekerja sama dengan negara-negara tersebut, sehingga perdagangan yang membutuhkan pengangkutan barang dari Eropa atau dari dan ke Eropa atau ke negara lain harus melewati yang paling terdekat, misalnya harus melewati negara-negara di Asia Selatan atau Asia Tenggara, karena berbatasan dengan Australia. Tentu ini memudahkan untuk dalam hal biaya, jadi mengeluarkan biaya yang sedikit untuk bisa ekspor impor barang seperti itu. Jadi ada komitmen lain di balik bantuan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada makan siang gratis. Semua bantuan asing itu tentu ada kickbacknya. Tidak, negara lain memberikan memberikan bantuannya tidak hanya bantuan belaka, tapi memang ada komitmen di balik itu semua. Tentunya jadi saling menguntungkan. Pandangan perspektifnya kalau jangan dikira bantuan asing itu dipandang buruk karena terlihat ada sesuatu, ada udang di balik batu, dan memang seperti itu sebenarnya. Ada komitmen yang dibangun sehingga dua negara ini saling menguntungkan, karena tidak mungkin pemerintah kita mengambil memberikan bantuan ke negara lain tanpa ada memperoleh manfaat. Tentu pemerintah kita juga harus memperoleh manfaat di sini, karena prinsipnya memang seperti itu. Nah, ini tadi yang saya mau tekankan. Dalam politik internasional ada namanya struktur politik makro, karena dasarnya apa dari struktur politik makro itu, yakni ternyata anarki. Jadi anarki membentuk hubungan internasional. Maksudnya apa? Anarki di sini bukan berarti vandalisme ya. Kalau dalam artian sempit, kalau teman-teman lihat yang tumbuh di masyarakat itu paham anarki itu vandalisme, kekerasan, kemudian misalnya mencoret-coret dinding dengan pilos segala macam, atau terjadi chaos misalnya. Bukan seperti itu dalam arti sempit. Dan jelas anarki dan vandalisme ini sangat berbeda pengertiannya. Jadi ketika berbicara global atau berbicara internasional, anarki merupakan konsep sistem dunia yang tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintahan berdaulat universal atau pemerintahan dunia. Jadi intinya bahwa negara dengan negara bertemu dan bekerja sama, karena tadi dua-duanya tidak ada yang mengatur yang lebih tinggi di antara mereka, sehingga mereka bisa membangun sebuah mekanisme kerjasama yang berdaulat seperti itu. Jadi membangun sistem berdua, bertiga, berlima, berasia, bereropa, misalnya Uni Eropa atau ASEAN, misalnya seperti itu. Jadi konsep itu terbangun karena anarki tadi, karena tidak ada satu dari antaranya yang berdaulat. Tapi kalau misalnya ada misalnya Amerika membawahi Indonesia, membawahi Jepang, itu bukan anarki lagi. Jadi sudah dalam sistem, sudah tersistem. Jadi tidak ada yang kekuatan yang superior di antaranya, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan dan memberlakukan hukum bersama dengan menata sistem seperti politik dalam negeri secara bersama. Jadi non-borderless atau tidak ada batasan, karena semakin ke sini
perkembangan teknologi dan informasi membuat pergaulan internasional tidak ada batasan lagi, sehingga anarki ini muncul. Anarkisme adalah gerakan politik yang menuntut penghapusan negara, menggantikan semua bentuk otoritas pemerintahan dengan persekutuan bebas dan kerjasama kelompok. Jadi dalam artian lebih radikal lah. Menuntut bukan berarti di sini ASEAN itu menuntut adanya penghapusan negara, tidak. Jadi penghapusan batas-batas kerjasama yang tidak hanya misalnya ASEAN ya, kalau kita berbicara ASEAN, yang tidak hanya melibatkan 1-2 negara saja, tapi melibatkan multi negara. Contohnya ASEAN atau kerjasama hanya 2 negara antara Malaysia dan Indonesia. Ini karena tadi karena anarkisme, sehingga ketika Indonesia dan Malaysia berdaulat, masing-masing berdaulat akan negaranya sendiri, ketika mereka bertemu, ini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sama posisinya. Jadi ketika mereka melakukan kerjasama, ini bangun sebuah sistem yang awalnya tidak ada sistem. Tidak ada sistem di sini adalah anarki. Jadi ketika mereka membangun sistem bersama, kerjasama antar negara, ini sudah mulai terbangun hubungan internasional. Jadi hubungan internasional itu karena anarki tadi. Awalnya anarki, tidak adanya sistem. Seperti itu. Saya lupa, saya menuliskan ahlinya di sini. Tapi menurut beliau, salah satu tokoh anarkisme pertama yang memiliki paham anarkisme pertama, mungkin dicari nanti silahkan, mengatakan anarki itu muncul karena manusia mencari keadilan dalam kesetaraan. Maka masyarakat mencari ketertiban dalam anarki. Seperti itu. Ini yang menjelaskan tadi kuncinya, bahwa anarki tidak adanya kedaulatan. Anarki itu sama dengan tidak adanya kedaulatan atau kekosongan sistem, sehingga muncul bentuk pemerintahan yang kita hadapi setiap hari. Itu menurut bapak anarkisme pertama yang mengklaim bahwa dirinya adalah orang pertama berpaham anarkisme. Seperti itu. Jadi hubungan internasional muncul karena adanya anarki, tidak ada hierarki, adanya anarki, tidak adanya yang lebih tinggi, sehingga dua-duanya bisa bekerja sama dan membangun sistem hubungan internasional. Seperti itu. Oke, jadi intinya tadi ketika rekan-rekan bekerja di International Development Organisasi atau organisasi internasional, pahami tidak ada makan siang gratis, semua ada kepentingannya. Misalnya saja saya sendiri bekerja di isu HIV, ada donor dari Global Fund misalnya, atau donor dari negara lain, mereka punya kepentingan lain. Misalnya tidak hanya memberikan donornya begitu saja ke Indonesia, tapi misalnya karena basisnya Global Fund itu kerjasama antar negara, jadi ada kepentingan lain di dalam sana yang tentunya negara kita juga butuh akan hal itu. Jadi saling simbiosis mutualisme lah di dalamnya. Sekian saya pikir pertemuan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.